Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas tentang hukum tafhim dan tarkik. Tentunya, bagi yang sudah mengetahui tentang hukum tafhim dan tarkik, kita akan ulas kembali apa itu tafhim dan tarkik. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, pengertian tafhim dan tarkik. Tafhim itu berasal dari kata bahasa Arab ya, tafhim. Merupakan masdar dari fahama, yang berarti menebalkan. Sedangkan yang disebut dengan bacaan tafhim itu adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tebal. Pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tafhim itu menebalkan huruf tertentu dengan cara mengucapkan huruf di bibir dengan menjorokkan ke depan. Nah, disebut isim maf'ul mufhammah atau mufhammah. Kemudian untuk tarkik, tarkik ini masih dalam bahasa Arab. Tarkik merupakan bentuk masdar dari rokoko yang artinya menipiskan. Sedangkan yang dimaksud dengan bacaan tarkik adalah menyembunyikan huruf-huruf tertentu dengan suara atau bacaan tipis. Pada pengertian itu, tampak adanya bacaan yang tipis dengan cara mengucapkan huruf di bibir mulut agar mundur sedikit, tampak agak meringis. Bacaan tarkik kadang-kadang disebut juga dengan isim maf'ul, yakni murokokoh. Contohnya, ada istilah tafhim terdapat 7 huruf, yaitu huruf isti'la. Apa sih itu huruf isti'la? Huruf isti'la yaitu huson, do, tin, kid. Nah, semuanya ini, huruf ini harus dibaca dengan tebal. Contohnya, udkhuluha, 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 wassofat, tebalkan so-nya. Kemudian do-nya, fadbolna. Kemudian do lagi, ba'dohum. Kemudian kof, falhaqu, falhaqu, aqulu. Nah, itu kita dibaca tebal. Kemudian masih di huruf bo, innamu tadirun, innamu tadirun. Nah, itu masih tebal. Kedua bibirnya itu bermain. Kemudian pertama, dalam bacaannya ada huruf lam jalalah. Dibaca tafhim jika berada lafaz jalalah. Lafaz Allah ya, yang belum tahu lafaz jalalah itu. Contohnya, sholatullah. Nah, jadi bibirnya itu rada dimajukan, dikeluarkan. Sholatullah, dibulatkan dan ditebalkan. Nah, itu dibaca, ulangi lagi, sholatullah. Seperti itu. Kemudian ada lagi tafhim tebal dalam bacaan huruf ro. Wajib dibaca tebal. Apabila ro yang bertanda bacaan fathah, contohnya di kata rahmatullah, nah ini tebal semua ya, dalam jalalah sama ro tafhim juga. Rahmatullah, hasyaratun, ar-rahman, ar-rahim, al-fuqara. Nah, ro-nya itu ini tandanya fathah, dibaca tebal. Berbeda. Kalau ada lagi nih yang ro bertanda bacaan domah. Al-ahyaru, kafaru. Dia bibirnya tuh bermain. Udhkuru loha rufi'at. Kemudian ro yang bertanda sukun atau mati, ini sebelumnya ada huruf fathah terlebih dahulu. Jadi ada mim fathah seperti ini. Ini ya, mar. Jadi ro-nya itu dibaca tebal juga. Marhaban, marhaban, tarzukukum, maryamu, koryah. Nah, kemudian ro bertanda sukun, sedangkan huruf di belakang hurufnya yaitu domah. Jadi sebelum ada ro-nya, ada huruf yang bertandakan domah terlebih dahulu.
durriyah, kurbah, uryanan, hurmatan. Itu. Ada lagi ro yang bertanda bacaan sukun. Nah, kayak tadi ya huruf isti'la. Misalnya yardohu, furqotun, labil mirsod, kirtos. Nah, itulah tadi bacaan tafhim, jalalah, dan tafhim ro. Semuanya dibaca tebal. Sekarang kita masuk ke bacaan tarkik. Apa sih tarkik itu? Huruf lam yang dibaca tarkik itu dengan tipis. Jika huruf lam itu berada dalam lam jalalah, yang didahulukan huruf yang bertanda baca kasroh. Misalnya, di kata Allah ini ya, ada alhamdulillah. Jadi ditarik rada meringis bibirnya. Alhamdulillah, tipis. Billah, min indillah, bismillah. Kemudian nih, setelah tadi kita mengenal lam jalalah, selanjutnya kita mengenal ro wajib dibaca tarkik atau tipis. Jika huruf ro bertanda baca kasroh, contoh ridwan, ma'rifah, ridsun, tanuk, riuka. Jadi bibirnya rada ditarik gitu ya, rada meringis. Gimana sih rasa meringis tuh? Huruf ro bertanda baca hidup yang jatuh setelah ya. Al-kabir, al-basir, min khair, la khobir. Nah ini, jadi setelahnya ada huruf ya. Sebelumnya mohon maaf ada huruf ya sukun terlebih dahulu, setelahnya ada huruf ro. Selanjutnya huruf ro mati dan sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh asli. Sedangkan sesudah ro bukan huruf istiqla. Maksud huruf istiqla itu yang tadi ya, kayak do, kayak to, win. Nah, kalau ini misalnya sirkun. Nah, sebelumnya itu ada huruf yang berharokat kasroh asli. Harokat kasroh asli ini seperti ini. Ya, saknya itu langsung pada kalimat awal ada huruf yang bertanda kasroh. Kemudian bertemu dengan ro sukun yang bukan huruf istiqla. Misalnya sirkun, alzarhum, fir'aun, lasyir, lima. Jadi belum tentu kalau misalnya ini yang unik a'alzarhum karena ini sebelumnya bukan ini bisa juga disebut dengan kasroh asli a'alzarhum. Nah, demikian itulah penjelasan dari tafhim dan tarkik, hukum membaca lafaz lam jalalah dan ro. Demikian kita akhiri. Nanti di akhir statement ini kita adakan tugas untuk memberi contoh. Misalnya contoh lam jalalah yang dibaca tafhim dan tarkik, kemudian hukum bacaan ro yang dibaca tafhim dan tarkik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.